Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ini pelajaran kalian di kelas 11. Yang pertama adalah torsi. Oke, torsi ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, tapi geraknya itu berputar atau berotasi. Oke, nah, torsi ini punya rumus tau sama dengan F kali L. Jadi tau ini adalah torsi, ini bacanya tau. Di sini ada melengkung ya, jadi dia bentuk huruf T tapi bawahnya melengkung. Oke, di sini ada F, ada L. Dah, ketiga komponen itu apa sih? Jadi yang ketiga komponen itu adalah tau, itu namanya momen gaya atau torsi. Tadi sudah Ustadz sebutkan, momen gaya atau torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu bergerak, berputar atau berotasi. Satuannya Newton meter. Terus ada gaya itu Newton, ada lengan momen itu L. Ini satuannya meter ya. Lanjut. Ini adalah ilustrasi dari torsi. Misalnya ada sebuah batang eh, ada titik putarnya, ada gayanya. Simpelnya seperti ini kita anggap ya. Ini adalah daun pintu atau pintu di rumah kalian. Pintu kan punya engsel di samping sini ya, ujungnya tuh punya engsel. Nah, engsel ini yang menyebabkan pintu itu akan berputar kan. Nah, jadi itu juga disebut titik poros atau titik putar. Dah, di sini ada F, ada gayanya. Gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan ini kalau di pintu itu maksudnya di gagang pintu. Gagang pintu itu kan tempat kan untuk menarik atau mendorong pintu di gagang pintu. Jadi di sini ada F. Oke. Dah. Terus di sini ada L. L ini adalah jarak gaya yang diberikan ke titik poros atau titik putarnya, atau dari knop pintu ke engsel. Oke. Dan di torsi ini harus tegak lurus ya gayanya. Jadi gayanya ini nggak boleh mereng ke sini, nggak boleh membentuk sudut. Jadi terus dia juga nggak boleh sejajar dengan daun pintu atau batang ini. Nggak boleh kayak gini panahnya. Jadi panahnya harus tegak lurus membentuk sudut 90 derajat dari daun pintu atau batang ini. Dari sini ke sini kan 90 derajat ya. Ya, jadi dia harus tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Lanjut. Dah, torsi ini ternyata punya arah karena torsi ini adalah besaran vektor yang punya arah dan nilai. Oke, arahnya gimana? Ada yang berlawanan jarum jam, ada yang mutarnya searah jarum jam. Ada dua aja. Mutarnya berlawanan jarum jam, mutarnya searah jarum jam. Dah, kalau dia mutarnya searah jarum jam, berarti yang ini ya. Itu berarti nilai torsinya adalah positif. Ini ya, positif sama dengan searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam itu nilai torsinya adalah negatif. Oke. Dah, sekarang pertanyaannya, kapan torsi ini positif dan kapan torsi ini negatif? Maksudnya, kapan torsi ini bergerak searah jarum jam, kapan torsi ini bergerak berlawanan jarum jam? Oke. Jawabannya adalah kalian lihat gayanya. Gaya ini kan tegak lurus ya terhadap batang. Dah, gaya ini coba kamu putar menuju poros. Oke. Jadi di sini ada dua arah ya. Pertama di sini, kedua yang sini. Jadi Ustadz tadi bilang kan putar gayanya ke poros. Putaran pertama misalkan yang ini. Putaran pertama dari sini. Oh, sorry, ini ya dari sini ke sini diputarnya. Oke. Putaran kedua dari sini ke sini berarti akan poros ya. Berarti dari sini ke sini mutarnya. Kalau yang pertama tadi dari sini ke sini. Dah, dari dua putaran itu mana putarannya yang lebih sedikit atau putarannya lebih cepat gitu menuju ke poros? Yang ini kan, karena dia mutarnya dari sini ke sini aja. Oke, yang ini ke sini. Sedangkan yang ini berlawanan jarum jam dari sini ke sini mutarnya. Makin jauh mutarnya. Jadi kita pilih yang searah jarum jam. Kita pilih karena dia mutarnya lebih sedikit. Oke, mutarnya lebih sedikit. Kalau searah jarum jam berarti torsinya positif.
Oke, Ustadz ulangi ya, kenapa dia positif? Karena dia gayanya diputar searah jarum jam. Kenapa diputar searah jarum jam? Karena putaran searah jarum jam lah yang paling dekat putarannya ke poros. Kalau berlawanan jarum jam, dia mutarnya jauh. Oke, paham ya, semoga paham. Lanjut, ini adalah contoh soalnya, langsung aja ke contoh soal. Jika diketahui jarak F1 ada F1 ke titik sumbu. Ini sumbunya yang hitam ini ya, ke titik sumbu. Adalah 5 meter, berarti dari sini ke sini itu 5 meter ya. Jarak F2, ini ada F2 ke titik sumbu adalah 1 meter, berarti dari sini ke sini itu 1 meter. Maka tentukan torsi total. Dah, kalau kamu lihat di gambar, di sini F1-nya udah membentuk 90 derajat atau sudah tegak lurus terhadap batangnya. Sedangkan di F2 ini belum kan. Jadi nanti kita harus benerin dulu nih gak panah yang di F2 supaya dia tuh lurus ke bawah. Dia harus lurus ke sini. Oke, lanjut. Ini kita analisa apa yang diketahui. Pertama ada F1 4 Newton, F2 2 Newton, L1 nya sesuai soal 5 meter, L2 juga 1 meter. Sesuai soal itu masih. Dah, kan tadi Ustadz bilang kita tuh harus buat panah F2 nya itu tegak lurus terhadap batang. Ini kan masih miring kan, miringnya itu membentuk 30 derajat. Jadi kita harus ambil garis yang ke bawah sini loh. Jadi caranya gimana? Kita harus proyeksikan F2 nya. Proyeksi kayak kalian belajar di hukum Newton, ada proyeksi ya, ada Fx ada Fy, sama kayak gini juga. Berarti yang di bagian atas ini itu sumbu X, berarti nanti di sini adalah F2X. Lanjut, dan bawah ini karena dia ke bawah atau vertikal, berarti di sini nanti F2Y. Oke, lanjut. Oh ya, di sini kita ambil ya, kita besarin lagi supaya lebih jelas. Ini berarti F2-nya yang miring ini ya. Oke. Sesuai yang tadi Ustadz bilang, F2X yang ini, yang horizontal. Yang vertikalnya adalah F2Y. Oke, setelah kita proyeksikan, kita tentuin trigonometrinya gimana. Pertama sudutnya. Sudutnya kan di sini diketahui sudut yang sebelah sini 30 derajat, berarti yang ini ya. Kan kalau kita belajar matematika, sudut yang berseberangan itu sama, yaitu 30 derajat. Berarti yang ini sama, yang ini sama. Lanjut, kita tentuin depan samping miring kayak di segitiga trigonometri matematika. Nah, kalau kita lihat segitiga yang pertama yang ini ya, yang ini, yang atas ini, sudutnya yang ini di sini 30 derajat. Berarti sisi depannya itu sisi yang berada di depan sudut. Berarti yang ini ya. Ini itu depan, sisi depan. Dah, sisi miringnya tetap yang ini. Oke. Sisi sampingnya itu yang ini, sebagai alas ya sebenarnya samping itu. Oke, lanjut ke segitiga bawah. Yang ini ya. Segitiga bawah sudutnya yang ini yang kita lihat. Berarti sisi depannya yang ini, sisi depan. Ini sisi samping, sisi miringnya tetap yang ini. Dah, kalau kita lihat di sini, sisi samping ini, coba lihat sisi samping. Dari sini sampai sini kan panahnya sisi samping, dan panah yang ini itu ternyata apa? Ternyata adalah F2X. Oke. Dah, kita lihat sisi depan. Sisi depan ternyata ini ya, dari sini sampai sini, sisi depan. Ternyata panah dari sisi depan itu adalah F2Y. Oke. Sebelumnya tadi Ustadz bilang kan, gayanya ini nggak boleh mereng-mereng gini, dia harus tegak lurus. Yang tegak lurus garis yang mana? Yang ini, yang ke bawah sini, tegak lurus terhadap batang. Berarti yang kita lihat atau yang kita analisa lagi itu adalah yang bagian sini aja, yang ini aja, F2Y. F2X nya kita abaikan. Kenapa? Karena dia tidak tegak lurus. Karena dia nggak tegak lurus, kita ambil yang tegak lurus. Lanjut ya. Dah, kita ini mau cari berapa sih nilai F2Y nya. Caranya gimana? Pakai trigonometri. Kita ambil sin, karena sin ini ada mengandung sisi depan. Oke, sin itu kan kalau kalian tahu kan, sin itu sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Depannya bagian yang mana? Depannya itu adalah F2Y. Oke, sini ya. Nih, sin 30 tetap sin 30, deminya berubah F2Y. Kenapa depannya jadi F2Y? Karena tadi Ustadz bilang
depannya ini sama juga segaris dengan F2Y. Dari sini sampai sini kan F2Y, berarti depannya adalah F2Y. Sisi miring itu adalah F2. Ini miring kan, F2 itu kan sisi miringnya, jadi kita isi gini, F2. Lanjut. Dah, tadi kan Ustadz bilang kita tuh harus cari garis yang tegak lurus itu F2Y. Berarti kita harus cari berapa nilai F2Y-nya. Kalau mau cari F2Y-nya, otomatis F2 yang bagian sini itu kita pindahin ke atas, jadinya dikali ya. Berarti nilainya rumusnya F2Y sama dengan F2 kali sin 30. Oke. Lanjut. F2, berapa sih F2? Ternyata udah ada di soal. F2 itu adalah 2 Newton. Masukin angka 2-nya. Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah ya. Langsung aja setengah. Langsung kamu kalikan untuk mendapatkan nilai F2Y ini berapa? Yaitu 1 Newton. Oke, sampai sini bisa ya. Lanjut, kan ditanya torsi, berarti kita cari torsinya. Kenapa di sini ada torsi total? Karena di sini ada dua gaya. Otomatis kalau ada dua gaya berarti ada dua torsi. Torsi 1 sama torsi 2. Dah, lanjut. Setelah itu kita tentuin arah torsi, karena tadi kan Ustadz bilang torsi itu punya arah positif dan negatif. Kita lihat dulu torsi satunya ya. Ini torsi 1 gaya F1-nya ada di sini. Sumbu putarnya di sini. Kan nentuin positif negatif dilihat dari perputarannya paling cepat ke arah mana, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke, ini F1 kita putar pertama searah jarum jam, berarti sini ya, putarannya segini. Oke, segini. Kalau berlawanan jarum jam berarti dia muter ke sini. Yang mana yang paling dekat? Berarti otomatis yang paling dekat yang searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, torsinya bernilai apa? Bernilai positif. Jadi di sini tau satunya positif. Oke, lanjut ke torsi 2. Oke, di sini Ustadz bikin ya. Torsi 2 di sini bukan F2 yang dilihat, tapi yang dilihat adalah F2Y-nya yang bagian sini. Karena gayanya itu yang diambil harus tegak lurus, bukan yang masih miring-miring gini. Jadi yang kita lihat putarannya itu di F2Y yang ini ya. Coba lihat, F2Y-nya lebih cepat mutar searah jarum jam. Oke. Atau berlawanan jarum jam, mutar ke sini. Nah, berarti otomatis mutarnya lebih cepat, yaitu searah jarum jam ya. Kalau searah jarum jam, apa torsinya? Torsinya adalah positif. Oke, jadi ternyata torsi pertama dan torsi kedua itu sama-sama positif, searah jarum jam. Dah, setelah itu kamu masukkan tahap 1 itu adalah F1 kali L1. Kenapa F1? Karena F1-nya sudah tegak lurus. Dah, torsi 2 ada F2Y kali L2. Kenapa F2Y? Kenapa bukan F2? Karena F2Y inilah yang tegak lurus terhadap batang, bukan F2. F2 ini masih miring, masih sudut 30 derajat. Jadi kita nggak bisa pakai. Kita pakainya F2Y kalikan L2 yang ini. Lanjut, masukkan angka-angkanya sesuai apa yang sudah diketahui. Di sini F2-nya yang ini 1 Newton. Kamu jumlahkan berapa? Ternyata nilainya ada 21 Newton meter. Kalau ditanyanya berapa sih? Maksudnya arahnya positif apa negatif? Arahnya positif dan searah jarum jam. Oke. Kita lanjut pembahasannya ke momen inersia. Sebenarnya momen inersia ini sudah dibahas ya sebelum kita bagi rapot. Jadi momen inersia ini adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatannya, baik lambat ataupun makin cepat. Oke, lanjut. Momen inersia rumusnya I sama dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Apa sih tiga ini? Pertama, I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. Lanjut, M adalah massa, satuannya kilogram. Dan R adalah jarak partikel terhadap titik poros. Ingat ya, ini terhadap titik poros.
Ini ilustrasinya biar lebih jelas. Jadi di situ tuh ada massa A. Massa A ini dikaitkan atau diikatkan dengan batang. Ini batang ya. Ini batang ya. Oke. Dan batangnya ini diputar bagian sini kita putar. Berarti diputarnya ke sini. Ini diputar bagian sini. Berarti nanti benda A ini bakal muter kayak gini deh. Dengan titik porosnya yang ini. Jadi dia bakal muter gini. Oke. Dah. R itu adalah jarak titik putar atau titik porosnya yang ini ya ke bendanya, benda A. Berarti R tuh dari sini ke sini. Oke, berapa meter? Itu pakai satuan meter. Langsung ke contoh soal. Oh iya, tadi sebelumnya Ustadz jelaskan ya, momen inersia ini beda sama torsi. Kalau torsi punya positif negatif, punya arah. Tapi kalau momen inersia nggak punya. Dia nggak punya positif, nggak punya negatif. Dia nggak punya arah. Jadi lebih simpel sebenarnya. Lanjut ke contoh soal. Dua buah bola A dan B masing-masing bermasa 1 kg dan 2 kg. Oke, ini ilustrasinya. Massa A itu 1 kg, massa B 2 kg. Dihubungkan dengan kawat sepanjang 5 meter. Di sini ada kawat sepanjang 5 meter. Oke, berarti dari sini ke sini itu 5 meter. Jika massa kawat diabaikan, berarti tidak ada massa kawat. Momen inersia terhadap sumbu yang berjarak 2 meter. Oke, sumbunya ya. Ini sumbu ini berarti titik putar atau titik porosnya. Jaraknya 2 meter dari bola B. Berarti dari sini ke sini ya. 2 meter. Berarti disinilah titik putarnya. Berarti ini bakal diputar. Batang ini bakal diputar dengan titik putarnya sebelah sini. Jadi ini bakal berputar. Titik putarnya di sebelah sini. Dah. Kalau di sini 2 meter, di sini yang ini sampai sini 5 meter, otomatis ini 3 meter ya. Oke, kita analisa apa yang diketahui. Massa A 1 kg, massa B 2 kg. RA, dah, ingat R ini adalah jarak benda ke titik poros atau titik putar. Kalau RA berarti jarak benda A ke titik putarnya yang ini ya. Berarti dari sini sampai sini 3 meter. Berarti RA nya 3 meter. Oke, lanjut RB. RB jarak benda B ke titik putar yang ini. Jaraknya berapa? 2 meter. Dah, langsung ke penyelesaiannya. Dah, di sini I total. Kenapa I total? Karena di sini ada dua benda A sama B. Jadi otomatis inersianya ada dua, ada IA, ada IB. Ingat ya, inersia tidak ada, momen inersia tidak ada arah. Jadi nggak ada positif negatif, semuanya sama-sama kita jumlahkan. IA berarti rumusnya MA kali RA kuadrat, IB MB kali RB kuadrat. Langsung kamu masukkan MA nya berapa? 1 kg. RA kuadratnya 3 meter, berarti di sini 3 kuadrat ya. Kuadratnya ingat, kuadratnya ini hanya untuk jaraknya aja. M-nya nggak masuk kuadrat. Jadi kamu kuadratin dulu R-nya, baru kamu kalikan masanya. Sama juga kayak yang ini. Berarti MB-nya 2 kg, RB-nya 2. Berarti karena kuadrat 2 kuadrat ya. Langsung kamu hitung. 3 kali 3 9. 9 kali 1 9. Terus ditambah yang ini kuadratkan dulu. 2 kuadrat itu 4 kalikan 2 8. Jadi 8 ditambah 9 17. Jadi jawabannya 17 kg meter kuadrat. Dan ini momen inersia jawabannya segini aja, nggak ada jawaban kemana arahnya. Oke, semoga sampai sini ngerti ya. Kalau nggak ngerti silahkan tanya langsung ke Telegram atau via chat Japri. Terus nanti materi selanjutnya itu kesetimbangan benda tegar. Jadi ini masih bisa ya, semoga masih bisa kan, ini masih sederhana. Kita jumpa lagi ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.